A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya. Dan tak perlu berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Marni mendekati temannya yang juga pembantu di rumah ini. Ia sedikit kaget karena anak juragan mereka meminta kunci kamar Maharani. Entah karena Endro baru datang, jadi ia belum tahu apa yang sudah terjadi selama 1 tahun belakangan ini. "Kenapa kamu, Mar?" Dia bertanya heran karena Marni malah termenung. "Aden tadi minta kunci kamarnya Nona Maharani," ucap Marni pelan. "Hah? Terus kamu jawab apa, Mar?" Dia sampai menghentikan aktivitasnya yang sedang melipat kain. "Aku bilang kalau Tuan Besar yang pegang kunci," saut Marni. Dia terdiam dalam pikirannya sendiri karena firasatnya tidak enak. Ia dan Marni bukanlah pembantu baru di rumah ini. Dan selama 1 tahun belakangan, mereka kerap mendengar suara yang menakutkan. Semula tidak terlalu jelas dari mana asal suara itu. Kini mereka baru tahu bahwa suara tangisan itu berasal dari kamar Maharani. Namun saat dulu akan dibersihkan, kamar itu tidak ada apa-apa sama sekali. Nyonya mereka sudah berharap bahwa itu memang Maharani. Namun tidak ada gadis itu di dalam kamar. Laras hanya bisa menelan kekecewaan dan kembali berduka. "Udah jangan bahas Non Rani terus. Kasihan Bu Laras," ucap dia. "Aku sebenarnya sangat penasaran loh, Mbak. Kemanalah hilangnya Non Rani?" Marni berkata lirih. "Kalau menurutku dia sudah meninggal," ujar dia. Dia memang pakai terhadap makhluk halus. Firasatnya tak pernah salah jika menebak hal yang berbau mistis. Dulu ibunya hilang karena hanyut di sungai. Dia yang berhasil menemukannya di Pengkolan Tanjung. Namun ia sudah menunggu juga untuk melihat keberadaannya Maharani. Sampai sekarang ia tidak bisa menemukan atau penampakan di mana Rani harus ditemukan. "Sudah, kerja sana." Dia menyuruh Marni berberes rumah lagi. Marni usianya 2 tahun di bawah dia. Mereka sudah seperti kakak adik yang selalu bersama. Hanya dia lebih cantik dari Marni dan sifatnya juga lebih kalem. Tidak seperti Marni yang sangat petakilan bocahnya. Marni membantu Laras yang sedang menata makanan untuk Endro yang baru datang dari kota. Tak lama datanglah Endro dan Juragan Adi yang tanpa bahagia ngobrol bersama. Mereka duduk di meja makan sambil bersenda gurau bersama. Namun ujung hidung Endro mencium bau yang tidak biasa. "Kenapa, Nak?" Laras bertanya karena Endro mencium ayam semur buatannya. "Kayak ada bau gitu ya, Bu," ucap Endro mencari sumber bau. "Bau apa yang kamu omongin? Yang ada bau wangi toh." Juragan Adi mengambil bagian paha ayam. Endro yakin bahwa penciumannya tidak mungkin salah. Laras menatap putranya tanpa gelisah. Secerca harapan muncul di hati wanita ini. Ia memang sudah ikhlas jika memang Maharani sampai dibunuh orang dan sudah meninggal. Yang Laras inginkan adalah jasad walau hanya tinggal tulang belulang saja. Setidaknya ia bisa memakamkan sang putri dengan layak. "Ibu jangan sedih terus. Makan toh, Bu, biar ndak kurus kering begini." Juragan Adi menatap istrinya nelangsa. "Memang sudah badanku kecil loh, Mas," kilah Laras. "Makan ya, Bu. Mas juga sedih loh melihatmu seperti ini." Juragan Adi sampai menyuapkan nasi ke dalam mulut istrinya. Hati Endro ikut memelas melihat keadaan ibunya yang sangat kurus. Mungkin saja Laras hanya berkata ikhlas di mulut. Tentunya ia sangat marah dan berduka karena sang putri yang telah hilang. Bahkan hidup atau matinya pun ia tidak tahu sama sekali. Membayangkan jika Maharani sampai disiksa oleh para penculiknya.
Tentu Rani sangat merasakan penderitaan yang tidak main-main. Udah toh, malah nangis toh Bu. Juragan Adi mengusap air mata istrinya. Sebenarnya Rani kemana toh Mas? Putriku kemana Mas? Laras terisak-isak. Jika sudah membahas masalah Rani, sudah pasti Laras akan menangis histeris begini. Hanya Juragan Adi yang bisa menenangkan istrinya, berusaha memberikan janji untuk menemukan Maharani. Maafkan Mas ya Bu. Maaf karena tidak bisa menemukan putri kita. Juragan Adi memeluk tubuh kurus istrinya. Andrew yang menyaksikan pemandangan ini sangat tidak kuat. Ia pergi ke arah samping rumah dan menangis di sana. Tampaknya keadaan rumah selama 1 tahun ini dipenuhi dengan duka yang mendalam akibat hilangnya gadis mereka. Angin dingin menyapa punggung Andrew sehingga membuatnya tercingkat kaget. Bau amis bercampur dengan bunga melati juga menusuk hidung. Ia berbalik dan ternyata di belakangnya ada kamar Maharani. Andrew berusaha mengintip dari luar jendela, namun tidak terlihat sama sekali. Padahal tadi ia sudah meminta kunci kepada ayahnya. Mungkin saja Juragan Adi lupa karena sibuk mengajak putranya berkeliling melihat kebun. Tunggulah abang datang Rani. Abang akan mencari siapa orang yang telah mencelakai dirimu, tekad Andrew. Karena selera makannya juga sudah hilang, Andrew memutuskan untuk mengambil mobilnya saja yang masih ditinggalkan di jalanan sana. Entah apa yang sudah terjadi pada mobilnya. Ia bersiap membawa bensin juga dengan dibonceng Mang Ujang. Itu rumah siapa yang baru dibangun, Mang? Andrew menunjuk rumah yang kelihatannya sangat besar. Itu nanti untuk pesantren, Den. Juragan yang membangunnya. Nama ketuanya kan Adi juga. Jadi juragan merasa punya kembaran, jelas Mang Ujang. Oh, yang kerap dipanggil Abah Adi ya? Andrew memastikan. Iya, dia abangnya mantan suami Bu Laras, ujar Mang Ujang. Mang Ujang orang lama di sini, sehingga ia tahu berbagai macam cerita yang sudah terjadi. Andrew menikmati pemandangan yang kampungnya suguhkan, hamparan padi yang mulai menguning serta kebun sayuran yang lainnya. Ini punya juragan juga, Den. Ujang menunjuk salah satu sawah. Udah siap panen tuh, Mang, saut Andrew. Rencananya kan nanti malam mau ada acara syukuran atas hasil panen yang melimpah. Juragan biasa mengadakan acara begitu, ujar Mang Ujang. Seru kayaknya. Semoga nanti ada yang sebaya denganku, harap Andrew. Tibalah mereka di mobil Andrew yang tetap terparkir di sana. Segera pemuda ini membuka kunci. Betapa kagetnya Andrew karena mobilnya bisa hidup tanpa ada yang rusak ataupun habis bahan bakar. Loh, kok mau nyala? Tadi malam rusak, kaget Andrew. Ada yang tidak numpang lewat mungkin, jadi ditegur sama penghuni kampung, cetus Mang Ujang. Andrew tidak membantah karena memang iya. Tadi malam ia melewati malam yang sangat berkesan dalam hidupnya selama 27 tahun ini. Singkat cerita, selepas maghrib, Juragan Adi tiba di rumah dengan orang kepercayaannya, yaitu Ujang dan juga Jajak. Entah mereka dari mana tadi. Andrew juga tidak bertanya karena sibuk berbincang dengan ibunya. Dari tadi pagi Mutlaras belum juga kembali selepas mengungkit masalah Maharani. Ia terus menangis karena sangat takut membayangkan nasib putrinya yang entah bagaimana. Jika mati ia ingin melihat jasadnya walau hanya tulang belulang saja. Pokoknya aku akan berusaha mencari Rani, Bu, janji Andrew. Harus ketemu ya, Nak. Ibu ndak bisa kalau adikmu hilang tanpa kabar sedikit pun begini, ucap Laras. Apa sebelumnya Rani ada punya kekasih, Bu? Tanya Andrew. Ndak ada, Nak.
Sudah ibu tanyakan pada Lisa, jawab Laras. Andrew sibuk berpikir mencari kemungkinan kemana perginya Maharani. Ia agak curiga jika Rani minggat bersama kekasihnya. Namun Laras bilang bahwa Rani tak punya kekasih. Ibu istirahat dulu ya. Besok aku akan menelusuri jejak Rani, ucap Andrew memberikan ibunya harapan. Laras pun menurut masuk ke dalam kamar. Sungguh ia merasa berdosa kepada Maharani sekarang. Jika putrinya memang sudah tidak ada, pastilah sekarang sedang menyaksikan bahwa hidupnya sangat enak. Suami yang baik dan selalu perhatian kepadanya, serta anak tiri yang bagaikan anak kandung. Andai saja Maharani masih ada di sini, tentu Laras akan merasa menjadi wanita paling bahagia. Kamu jangan memberi ibu harapan, Drew, Juragan Adi duduk bersebelahan dengan putranya. Maksud ayah apa? Kan aku cuma mau berusaha mencari Rani, bingung Andrew. Kamu pikir selama ini ayah tidak mencarinya? Kesana kemari ayah mencari keberadaan Rani, namun hasilnya selalu nihil. Juragan Adi menunjukkan wajah sedih. Masa tidak ada petunjuk sedikit pun ya? Andrew tidak percaya. Juragan Adi menghembuskan nafas kasar dan menerawang jauh. Wajah tuanya terlihat susah dan penuh duka. Andrew jadi merasa tidak enak kepada ayahnya. Malam itu dia cuma berpamitan mau ke masjid. Ayah sudah melarang karena firasat yang tidak enak. Namun Rani tetap berangkat walau hujan juga cukup deras, kenang Juragan Adi. Ibu kamu melihatnya di depan pintu sambil tersenyum. Tak ayah sangka kalau itu adalah senyum terakhir ibumu. Dia tak pernah tersenyum lagi sekarang. Juragan Adi mengelap air matanya yang jatuh. Andrew juga menangis sambil menunduk. Gadis yang amat ceria dan juga periang kini sudah tidak ada lagi di antara mereka. Mungkin saja hati masih bisa tenang jika Rani memang meninggal karena sakit. Dari arah dapur, dia dan Marni mendengarkan percakapan antara ayah dan anak itu. Marni yang kesal karena mereka mendapat tugas untuk menaruh sesajen di pura. Kamu tuh kalau kerja jangan merotok terus, Tomar, serga dia sambil membawa obor untuk menerangi jalan. Ya kenapa kondas yang gitu loh mbak? Aku juga punya rasa takut biarpun pembantu, kesal Marni. Banyak protes aja kamu. Kan memang sudah biasanya kita menaruh sesajen, ujar dia yang kesabarannya amat tebal. Walau sebenarnya dia juga takut malam begini harus berjalan menuju pura, mereka melewati jalan setapak agar bisa segera sampai di sana. Marni yang membawa nampan besar dengan berbagai macam isi. Para warga percaya jika pura itu bisa membawa rezeki jika dirawat dengan baik. Mereka juga menirukan Juragan Adi yang selalu menaruh sesajen di sana. Bahkan seharusnya malam ini Juragan Adi mengadakan pesta karena esok akan memanen padi. Namun gagal dengan alasan Laras yang kurang sehat. Akhirnya mereka berdua sampai di depan pura yang terlihat sangat menyeramkan. Agar ragu Marni menapaki tangga membawa sesajennya untuk ditaruh dalam. Rumput yang tercalar pada dinding semakin menambah seramnya suasana. Dia tampak gelisah ketika sudah di dalam pura. Di dalam pura ada sebuah sumur kecil yang airnya sangat jernih. Sesajen itu ditaruhnya tepat berhadapan dengan sumur tersebut. Banyak bekas sesajen lain yang masih segar dan ada juga yang telah membusuk. Tiba-tiba air sumur itu seperti mendidih dan menimbulkan gelembung. Sontak Marni dan dia kaget bukan kepalang. Padahal mereka masih berniat untuk membersihkan bekas sesajen. Apa itu mbak? Marni memeluk dia yang terpaku melihat sumur. Air sumur terus menimbulkan gelembung yang semakin besar. Dia terpana ketika ada rambut yang mengambang ke permukaan. Kepala juga semakin muncul ke atas. Angin kencang bertiup membuat obor yang dia bawa padam.
Marni menjerit ketakutan dan berlari tak tentu arah. Terpisah dari dia yang masih menajamkan mata untuk melihat sosok yang muncul dari dalam sumur. Suara yang sangat serak terdengar di telinganya dia. Bau bangkai bercampur harum melati menusuk hidung mancungnya. Tangan yang sangat dingin menyentuh pundak dia. "Tolong aku!" Marni menjerit histeris karena ia memegang entah apa, benda yang basah berbau anyir. Dia yang sedang terpana karena didatangi penunggu pura jadi kaget dan tersadar. "Marni, kamu kenapa, Mar?" Dia berusaha mencari keberadaan Marni. Tapi karena keadaannya sangat gelap, ia sangat susah mencari sosok Marni. Sedangkan Marni yang terglosor jatuh dan menggigil ketakutan, kini bisa bernafas lega karena mendapatkan sebuah tangan. "Aku takut, Mbak." Marni mengira bahwa itu adalah dia. "Takut apa, Mbak Marni?" Sebuah suara yang sangat Marni kenal. Suara yang sudah setahun lamanya tidak Marni dengar lagi. Kini mendadak suara itu bertanya kepadanya pada keadaan yang sangat gelap gulita ini. "Rani, Non Rani, benarkah ini kamu?" Marni menggerakkan wajah itu. Tapi tangan Marni malah memegang wajah yang membusuk. Tentu saja Marni kaget bukan kepalang. Di telapak tangannya juga ada sebuah benda bulat yang baunya tak karuan. "Mbak Diah, tolong aku!" Pekik Marni sekencang-kencangnya. "Sakjane kowe iki ngendi to, Mar?" Dia juga kebingungan mencari Marni. Pastinya nampan yang telah tersandung oleh dia. Karena keadaan di dalam pura sangat gelap gulita, ia berniat untuk membuka pintu saja agar ada sedikit cahaya rembulan yang masuk untuk menerangi. "Ya Allah, tolonglah kami," doa dia dalam hatinya. Akhirnya dia menemukan pintu dan langsung membukanya lebar. Untung ada rembulan yang menyinari bumi malam ini. Tampak Marni yang meringkuk ketakutan dekat dengan sumur di dalam pura. Di tempat lain, malam hari Andrew terbangun karena mendengar isak tangis yang sangat menyayat hati. Semula ia mengira bahwa itu adalah tangisan ibunya. Andrew keluar dari kamar. Barangkali saja ibunya butuh teman untuk menghibur hati. Keadaan rumah sangat gelap karena semua lampu memang dimatikan, kecuali yang berada di luar rumah. Andrew berjalan mencari sumber suara tangisan. Semakin dicari malah semakin menjauh. Bukan hanya menjauh saja, tangisan itu berpindah-pindah ketika Andrew sudah mendekati. Sampai sekarang Andrew sudah keluar dari rumah, lewat pintu samping. Tampak seorang gadis berkelebat ke arah gudang jerami yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah. Agak was-was hati Andrew karena ia sama sekali tidak membawa senjata. Takutnya itu hanya jebakan perampok yang memancingnya keluar. Hanya ada sebatang bambu bekas obor di sana. Andrew mengambilnya daripada tidak ada senjata sama sekali. Angin dingin menyerang punggung pria ini. Bau melati yang sangat tajam kembali tercium. Hanya bedanya kali ini tidak ada bau bangkai, hanya bunga melati saja. "Aku sepertinya butuh wejangan dari Kiai," batin Andrew. Lampu gudang tanpa berkedip-kedip menambah horornya suasana. Andrew menatap kanan kiri mencari hilangnya sosok gadis tadi. "Sakit!" Terkejut bukan kepalang karena dari dalam gudang ada rintihan suara. Ditambah suara ini seperti tertahan karena mulutnya disumpal. Andrew mencoba membuka pintu, namun tidak bisa karena terkunci. "Siapa yang ada di dalam?" teriak Andrew mencoba mencari celah untuk masuk. Namun pintu hanya ada satu, jendela pun tidak ada. Hanya ada lubang kecil yang bisa untuk mengintip. Andrew memanjat dengan kursi agar bisa melihat keadaan dalam. "Sakit!" Pekik suara itu lagi. Mata Andrew terbelalak karena melihat pemandangan yang sangat menyakiti hati.
Seorang gadis tanpa telapak kaki sedang terbaring dengan tubuh tanpa busana. Bekas luka itu terus mengeluarkan darah dan hanya diperban saja. Siapa yang tega memotong kakinya? Kenapa ayah tidak tahu ada wanita yang disekap? Batin Andrew ketakutan. Yang membuat Andrew takut ialah jumlah pria yang berada di sana. Sekitar 10 orang pria sedang tertawa terbahak-bahak. Sementara gadis itu menangis kesakitan dan tidak bisa melarikan diri. Hanya bisa ngesot menarik tubuhnya karena telapak kaki sudah tidak punya. Barangkali mereka mungkin memang sengaja memotongnya agar tidak bisa lari. Ampuni aku. Ampuni aku. Rintih gadis itu yang sekarat. Kau tidak akan bisa pergi. Seandainya kau menuruti mauku dari awal, tidak akan kau menderita seperti ini, sayang. Sahut suara pria. Andrew semakin blengsatan ketika gadis yang sedang kesakitan tak punya kaki itu malah diperkosa lagi. Tanpa iba seorang pria menggenjotnya dengan brutal. Hentikan! Kalian semua biadab! Teriak Andrew mendobrak pintu. Berulang kali Andrew menabrakkan tubuhnya ke pintu itu. Namun sia-sia karena terkunci dengan erat. Sedangkan cerit pekik gadis itu semakin menyayat hatinya. Mendadak Andrew pingsan karena ada yang memukul tengkuknya dari belakang. Pemuda ini sukses pingsan di tempat tanpa bisa membuka pintu terlebih dahulu. Pria yang menghantam tengkuk Andrew segera bergegas pergi, meninggalkan Andrew yang tergeletak di depan pintu gudang. Singkat cerita, mata Andrew perlahan terbuka dan wajah yang pertama kali dilihatnya adalah sang ibu. Laras tanpa cemas menunggu kesadaran putranya yang baru ditemukan dalam keadaan pingsan. Juragan Adi juga tampak gelisah karena Andrew tiba-tiba pingsan di depan gudang. Andrew segera bangun dan teringat kejadian malam tadi sebelum ia pingsan. Ada gadis disiksa di gudang ya. Kita harus menolongnya. Andrew turun dari tempat tidur. Ngomong apa sih kamu, Andrew? Belum sadar 100% bocah ini. Rutuk Juragan Adi. Aku sadar ya. Ayo kita buktikan. Pasti ada bekas cacaran darah. Kekeh Andrew. Juragan Adi menarik putranya keluar dari rumah menuju gudang. Laras juga berlari mengikuti suaminya dan putranya. Sudah banyak pekerja di sana. Mereka hanya menatap sekilas dan kembali bekerja menjemur padi. Lihat, gadis apa yang kau bicarakan? Juragan Adi tampak kesal. Aku tidak bohong. Tadi malam aku melihat ada gadis yang dipotong telapak kakinya. Andrew berkata keras, sampai orang yang kerja ikut menoleh mendengar ucapan Andrew barusan. Ucapan yang membuat mereka ngeri membayangkannya. Ya mana? Kamu tuh cuma ngigau terbawa mimpi. Juragan Adi melunak. Masa sih? Kok rasanya nyata sekali? Heran Andrew tak habis pikir. Sebaiknya kamu sarapan sekarang dan ikut membantu yang lain, suruh Juragan Adi dan segera mengajak istrinya pulang. Tapi Laras menolak dengan alasan masih ingin melihat orang kerja. Padahal ia ingin ngobrol dengan Andrew yang masih melongo seperti sapi ompong. Aku tidak mungkin cuma mimpi, Bu. Lagi pula aku beneran celaka kan? Andrew merabat tengkuknya. Celaka bagaimana? Tanya Laras bingung. Ada yang memukulku, Bu, tadi malam. Coba lihat bekas kepalaku ini. Andrew sedikit menunduk agar ibunya bisa melihat. Memang ada bekas memar di tengkuknya Andrew. Mungkin itulah bekas yang dipukul orang tadi malam. Hati Laras berdetak tak karuan jadinya. Kalau memang ada yang disiksa, kenapa sekarang bekasnya tidak ada? Andrew menatap sekeliling. Ibu kenapa? Laras terjatuh di atas karung tumpukan padi yang siap dikirim ke kota.
Ia takut sekarang setelah mendengar cerita dari anaknya. Otak Laras menolak untuk mengakui, walau hatinya setuju bahwa mungkin saja itu adalah Maharani. "Pernahkah kamu melihat penampakan, Nak?" tanya Laras pelan. "Sebenarnya sejak datang ke sini, aku sudah merasakan hal yang ganjil, Bu. Mobilku tak mau menyala saat datang. Namun saat siang aku ingin memperbaikinya, mobil itu dalam keadaan bagus dan langsung menyala," cerita Andrew. "Sepertinya adikmu memang sudah tiada. Dan ada orang yang mencelakainya," ucap Laras akhirnya menerima cetusan hatinya. Andrew memelas karena membayangkan jika gadis yang disiksa itu adalah Maharani. Siapa orang yang sudah mencari masalah dengan keluarganya? Kenapa pula harus menyakiti gadis sampai seperti itu? Gadis yang disiksa sampai kelocotan menahan sakit akibat dipotong hidup-hidup, dan mereka masih saja terus memperkosanya dengan brutal. Jumlah mereka pun tidak sedikit. Apa mungkin tubuh kecil Maharani menahan semua hentakan dan juga siksaan dari mereka semua? Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.